apa namanya mic ya, langsung on mic atau enggak bisa langsung di kolom chat seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja ya masuk ke materi ya. Kita langsung aja buka slide PPT-nya ya. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Ini udah terlihat kan ya? Udah terlihat ini si slide-nya. Terlihat ya? Oke. Oke. Kita langsung masuk aja ya ke materi ya. Oke, di sini untuk pembuka ya, kita bakalan melihat dulu ya. Untuk judulnya ini mengenal blockchain ya, teknologi dasar di balik proof of work ya. Oke, di sini ada mungkin kata-kata yang mungkin asing ya bagi kalian, yaitu mungkin blockchain sama proof of work-nya. Tenang aja, di sini nanti bakalan dijelasin semua ya. Di sini nanti ada agendanya, jadi santai aja, nanti kita bakalan bahas. Oke, kita lanjut. Oke, di sini agendanya yang pertama itu kita akan mengenal dulu apa itu blockchain ya. Terus yang kedua di sini ada sistem transaksi ya, santai aja ya. Walaupun mungkin bingung ya tiba-tiba transaksi. Terus di sini ada yang ketiga itu kriptografi ya. Jadi kriptografi itu sebuah keamanan ya. Terus yang keempat itu ada proof of work ya. Jadi nanti kita bakalan bahas semua ya. Dan yang terakhir itu ada penutup. Seperti itu. Oke. Mungkin kayak ini bisa dilihat ya di PowerPoint-nya ya, di slide-nya. Di sini mungkin di sini banyak dari kalian itu yang udah paham ya mengenai dunia IT ya. Jadi di dunia IT itu ada yang namanya industri 4.0 ya, yang sebelumnya sebenarnya industri 3.0. Jadi teknologi kedepannya di dunia IT itu bakalan implementasiin poin-poin yang ada di slide ya. Jadi kita bahas ya. Yang pertama itu ada yang teknologi yang sekarang lagi booming itu namanya artificial intelligence ya, atau AI. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, walaupun di luar industri itu pemakaian tentang AI itu udah banyak digunakan ya. Makanya di sini mungkin kedepannya AI itu menjadi sebuah teknologi yang bakalan pesat gitu. Terus di kedua ada yang namanya Internet of Things, ada cloud computing dan sebagainya ya. Dan salah satunya teknologi blockchain ini. Jadi teknologi blockchain ini bukan semena-mena soal teknologi biasa ya. Nanti di sini mungkin perspektifnya juga saya akan bahas ya. Jadi kedepannya sebenarnya blockchain itu bakalan kemana gitu. Jadi santai aja, di sini bakalan dibahas gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih luas ya, kita bakalan melihat dulu ya. Di sini analisis dari CAGR ya, tahun 2023 sampai tahun 2024 dan prediksi tahun 2029 ya, mengatakan bahwa persentase yang investment tentang blockchain teknologi itu semakin tahun semakin meningkat ya. Jadi industri-industri di luar sana itu udah investment soal teknologi blockchain ini. Jadi masih nyari orang lah yang bisa menggrow sebuah teknologi blockchain ini. Jadi di sini nggak main-main ya. Ini hampir sama kayak AI, ini teknologinya gede dan mungkin saat ini di Indonesia emang masih kekurangan orang ya untuk teknologi blockchain ini. Jadi di sini saya akan memaparkan ya tentang fundamentalnya, tentang blockchain itu gitu. Di sini bisa dilihat ya di sebelah kanan bawah itu ada dari IBM, dari Google, Microsoft. Pokoknya teknologi-teknologi industri yang besar itu udah mulai melek ya akan teknologi blockchain ini. Jadi nggak main-main ini untuk industrinya gitu. Kita lanjut ya. Nah, oke. Di sini mungkin beberapa ya, di sini mengenalnya itu blockchain itu dari yang namanya kripto ya. Mungkin kalian yang main-mainan kripto gitu kan mungkin udah pernah terjun lah gitu kan apa itu blockchain mungkin ya. Cuman mungkin di sini saya akan jelaskan secara sederhana. Yang pertama, kita kasih disclaimer dulu. Blockchain ya itu bukan Bitcoin ya, atau bukan cryptocurrency. Jadi blockchain itu adalah sistemnya. Jadi kalau kalian misalkan melihat ya berita di luaran sana, wah ini blockchain berarti cryptocurrency atau enggak Bitcoin segala macam, itu kurang tepat ya.
Jadi blockchain itu merupakan sistemnya ya. Sistemnya ini sebenarnya udah diperkenalkan udah dari lama ya, dari tahun 19-an ya. Baru waktu itu yang awal diimplementasikan yaitu benar ya soal Bitcoin ini. Jadi tahun 2009 ya ada ya namanya nggak tahu seseorang atau komunitas ya disebutnya itu Satoshi Nakamoto. Dia membangun sebuah infrastruktur jaringan blockchain ini ya dengan nama Bitcoin. Ya, kalau misalkan kalian mengikuti perkembangan kripto itu mungkin disebutnya emas digital dan segala macam hal itu lah. Tapi di sini kita disclaimer lagi, di sini kita nggak bakalan ngebahas soal trading, nggak bakal ngebahas soal-soal itu ya. Pokoknya yang mungkin kalau misalkan kalian cari di internet kebanyakan kan trading terus beli koin segala macam. Di sini enggak ya. Di sini itu kita ngebahas soal sistemnya, cara kerjanya ya. Kita disclaimer. Oke, kita lanjut ya. Ini udah paham mungkin semuanya ya. Oke ini berikutnya ya. Bagaimana blockchain bekerja? Oke, di sini sederhananya gini ya. Blockchain itu merupakan sebuah jaringan ya, jaringan yang tidak ada terpusat ya. Jadi tidak terpusat. Jadi jaringannya itu ya dibangun satu sama lain ya. Disebutnya node ya. Kalau misalkan kita baca di slide sebelah kiri ya, itu ada 4 poin ya. Yang pertama itu kita bacakan ya. Itu blockchain adalah sistem penyimpanan informasi pada jaringan network terdistribusi yang masing-masing disebut node ya. Jadi kalau kita lihat ya, bentar kita pakai inian dulu ya, laser pointer. Nah, ini kelihatan ya, kayak di layar ini kalau misalkan kita lihat ya dalam ilustrasi gambar, ini ada beberapa node ya, disebutnya itu node ya. Ini tuh ada sebuah komputer ya. Sebenarnya ikonnya ini laptop ya. Sebenarnya kalau misalkan di realnya itu server gitu. Nah, ini disebutnya persatuan ini itu node ya. Jadi jaringannya itu dia terdistribusi ya, terkoneksi satu sama lain. Jadi tidak ada satu perusahaan atau satu server yang terpusat ya. Jadi ini berjalannya itu mekanismenya itu sendiri ya, berdiri sendiri. Ya, kita baca yang kedua, setiap node mempunyai data yang sama. Jadi ketika kita misalkan mau ikut ya ke dalam jaringan blockchain ini, kita bakalan mendapatkan data yang sama gitu. Jadi datanya itu bakalan sama semua ya, nggak ada yang berbeda gitu. Jadi di bagian node-node-nya ini semua itu datanya sama ya. Jadi sistemnya itu tidak bakalan ya, bahasa sederhananya itu kebal terhadap manipulasi ya. Jadi datanya itu walaupun misalkan ada yang iseng ya, satu node ya, satu orang misalkan ada iseng dia mengubah data, itu nggak bakalan impact ke yang lain karena datanya itu yang sama itu lebih besar ya daripada dia yang ngubah gitu. Jadi kita tekankan di sini, jadi jaringannya itu berdiri sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita ikut nih sekarang itu bisa. Jadi kalau misalkan ya secara analoginya gini lah, kalau misalkan kita mau iseng gitu kan, mau ikut-ikutan tentang Bitcoin gitu kan. Kalau misalkan yang kita kenal sekarang itu misalkan kita beli Bitcoinnya di exchange ya atau di bursa. Jadi misalkan di Indodax segala macem lah. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau berjalan sendiri, itu kalian langsung download yang namanya node-nya. Jadi kita langsung masuk ke jaringannya gitu tanpa ada perantara. Karena sebenarnya hal blockchain itu dia emang tidak ada perantara ya. Beda sama kalau misalkan kita bandingkan dengan sebuah perusahaan ya. Misalkan kita perusahaannya contohnya itu bank ya. Misalkan bank apa gitu. Kalau bank itu dia sistemnya itu sentral ya, ada pusatnya ya, ada cabangnya juga. Jadi kalau misalkan kita mau transaksi, mau lapor atau segala macam, itu kita harus ngubungin ke si call centernya atau ke banknya tersebut. Makanya sentral ya. Jadi kita harus langsung kontak langsung ke perusahaannya itu. Nah, kalau di blockchain itu kita yang punya kendali penuh. Ya, kita tekankan lagi, ini kita punya kendali penuh. Makanya orang di luar sana itu banyak yang invest di blockchain ini, gitu. Terus yang ketiga di sini ada sistem berjalan sendiri dan tidak mempunyai terpusat ya. Jadi udah disebutkan ya tadi. Jadi sistemnya itu berjalan sendiri ya. Kita yang jalanin, gitu. Jadi nggak ada pusat-pusatan ya. Jadi
emang beneran kita yang pegang gitu. Terus yang poin keempat, network Bitcoin, blockchain sorry, atau jaringan blockchain adalah milik bersama. Jadi kalau misalkan kita mau ikut, ya udah kita milik bersama ya. Jadi nggak ada yang bakalan terpisah ya, gitu. Jadi nggak ada perantaranya itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini kita bakalan ilustrasikan sederhana lah. Di sini ada gambar ya, ada gambar sebuah gerbong kereta ya. Ya, kita kan paham ya sekarang mengenai fundamentalnya blockchain itu. Cuman kan kita nggak tahu sebenarnya blockchain itu apa sih dalemannya gitu kan. Kita masih belum paham kan. Nah, kita bakalan jelaskan ya dari ilustrasi dulu ya. Oke, yang pertama kita ilustrasikan dulu. Di sini di depan ada sebuah gerbong ya, gerbong kereta ya, ada 5 ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini gerbong yang pertama ya, terus sampai ke kiri ya. Jadi ini kiri itu gerbong-gerbong yang lain gitu. Jadi asumsikan dalam gerbong itu kita sebutnya blok ya, blok. Jadi ini gerbong-gerbong ini disebutnya blok ya. Dan rantai ini penghubung antar bloknya itu disebutnya chain. Makanya ini kalau misalkan kita sambungkan, makanya katanya itu menjadi blockchain ya. Jadi berkesinambungan ya, blok sama chain itu jadi blockchain. Nah, untuk sebelah kanan kenapa disebut Genesis block? Genesis block itu merupakan blok awal ya, blok 0. Jadi gini, jadi blockchain itu ini kita simulasikan misalkan sebuah data ya, atau lembaran. Lembaran misalkan dalam lembarannya itu misalkan ada data-data penting atau misalkan sebuah transaksi. Jadi misalkan di blok yang Genesis block atau blok awal, misalkan kita masukkan sebuah data transaksi gitu. Terus di sini ada chain-nya. Chain-nya itu sebagai pengunci. Jadi chain-nya itu merupakan sebuah hal emang bagian hal yang terpenting dalam blockchain ini, karena chain ini itu merupakan identitasnya. Jadi identitas chain ini itu bakalan mengunci ya. Jadi datanya itu ketika udah masuk ke chain itu bakalan dikunci, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diubah gitu. Makanya sebenarnya sederhananya gini, kalau misalkan kita ada problem ya, misalkan kita ilustrasikan ke yang sebelumnya yaitu tentang bank sentral ya. Misalkan kita punya problem ternyata app kita itu m-banking kita itu nggak bisa diakses ya. Nah, kalau misalkan m-banking kita nggak bisa diakses, kita bakalan lapor kan ya, otomatis kita bakalan lapor ke bank tersebut. Wah, ini misalkan ada masalah nih, misalkan saldonya misalkan tiba-tiba hilang segala macem. Nah, kita ketika lapor itu bakalan dari pusatnya bakalan dirubah ya, maka atau enggak diperbaiki. Nah, dalam sistem blockchain ini udah fix. Dan ini itu jadi dari awal pembuatan ya, kalau misalkan kita lihat di teknologi Bitcoin itu tidak pernah ada yang namanya terkena hack ya, karena sistemnya itu emang udah dirancang dengan keamanan tinggi gitu, karena chain ini, jadi chain ini itu keamanannya. Jadi kalau misalkan chainnya itu ada yang rubah ya, itu terputus. Jadi blok-blok yang lain atau transaksi-transaksi yang lain itu bakalan tidak bisa terhubung ya. Seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya dulu mungkin gitu, atau yang ada yang kurang paham ya, tanyakan saja ya. Seperti itu. Atau enggak kita lanjut ya ke slide berikutnya. Oke. Jadi kita udah asumsikan ya tadi bloknya itu ini. Di sini kita bisa lihat ya. Bloknya itu atau gerbong keretanya itu kita asumsikan sebuah transaksi ya. Ini kita lihatnya dari sebelah kiri ya gitu. Jadi sebelah kiri itu merupakan gerbong-gerbong yang emang sebelumnya, dan sebelah kanan itu gerbong-gerbong yang baru ya, atau blok-blok yang baru. Nah, jadi nanti di gerbongnya itu ada transaksi-transaksi yang tadi atau data-data ya, data-data yang tadi ya, ini terhubung satu sama lain ya. Terus kalau misalkan ada pembuatan blok baru, ini harus divalidasi dulu ya, nggak bisa langsung asal buat. Makanya ada sistem namanya proof of work. Nanti kita bakalan bahas ya, santai aja ya. Kita lanjut ya. Oke, nah di sini kita bakalan membahas dulu soal yang namanya hashing ya. Jadi ini ada sebuah kriptografinya, ada sebuah keamanannya. Jadi
dalam blockchain itu ini adalah sistem utamanya. Jadi di sini kita akan bahas sebuah keamanannya. Oke, kita misalkan contohkan ya, ini jangan dulu bingung ya, ini santai aja. Misalkan kita input sebuah kata Rhino ya. Ketika kita sebuah input data ya atau teks Rhino, itu kita ada yang namanya algoritma hashing ya. Jadi hashing itu istilahnya itu kita bakalan amankan ya. Kata Rhino ini kita akan amankan ya. Ini bakalan keluar beberapa sebuah string ya atau sebuah teks yang emang sudah di-generate oleh algoritmanya ya, gitu. Nah, kalau misalkan kita perpanjang ya kata-katanya, ini bakalan berubah terus ya. Kita berubah terus, jadi digits-nya atau hashing-nya ini bakalan berubah terus. Jadi nggak bakalan sama ya. Misalkan ada datanya misalkan diubah nih, ada yang iseng gitu kan, datanya misalkan satu huruf ya, itu diubah. Ini bakalan berbeda lagi ya. Kita akan contohkan ya, santai aja ya. Kita bakalan contohkan di sini. Jadi bakalan ada sebuah simulasinya ya. Nah, di sini ini kalau misalkan contohnya ada yang berubah ya, harusnya ini into, ini misalkan ada orang berubah nih jadi into gitu kan. Ini hasilnya bakalan berbeda lagi. Makanya ini teknologi blockchain ini itu kalau misalkan ada data yang dirubah, itu semua bakalan tidak bisa terhubung ya. Tidak bisa berkesinambungan karena ada data yang dirubah gitu. Karena dalam blockchain itu kalau misalkan datanya itu udah misalkan ada buat data baru ya, buat data baru gitu kan, itu datanya udah fix. Misalkan datanya itu udah terlalu panjang ya, misalkan udah ada blok-blok baru. Kalau misalkan kita mau rubah yang blok sebelumnya itu tidak bisa. Karena itu emang kebal ya, maksudnya kebal itu dalam artian hampir tidak mungkin. Kalau misalkan ada orang yang iseng merubah ya, contohnya seperti ini data-data yang baru itu tidak bisa divalidasi gitu. Jadi tidak bisa divalidasi, maka keamanan blockchain itu tingkat tinggi. Makanya sebenarnya implementasinya itu tidak hanya untuk sekedar tentang kripto, tentang keuangan. Ini bisa ya. Jadi misalkan ada sebuah sistem mungkin jangan transaksi ya. Kita misalkan analoginya sistem sebuah pencatatan ya, pencatatan atau catatan sejarah gitu kan. Jadi catatan sejarahnya itu disimpan di blok-blok itu. Dan misalkan ada orang yang iseng gitu kan, blok-blok sebelumnya itu ada yang dirubah, maka yang baru itu tidak bisa terverifikasi ya karena ada yang merubah. Berarti datanya ngacak semua. Makanya teknologi blockchain ini sangat keamanannya tingkat tinggi. Makanya dalam sistem Bitcoin ya kalau kita kenal itu tidak ada yang namanya kasus terkena hack jaringannya, tidak ada. Makanya investor-investor segala macam hal yang emang udah mengerti tentang teknologi ini itu orang banyak invest ya, makanya ada yang sampai bertriliun-triliun segala macam lah untuk di luaran sana gitu ya. Ini kita lihat ya di poin yang sebelah kiri ya, kita baca tidak bisa dikembalikan ke data asli, memastikan keamanan. Jadi dalam digest ya atau sebuah data yang emang udah hash ya, itu tidak bisa dibalikan ke data aslinya gitu. Jadi ini tidak bisa ke sebelah kiri ya. Jadi data-data ini yang udah menjadi angka acak ya atau sebuah kata-kata acak itu tidak bisa dibalikan menjadi Rhino ya. Ini contohnya. Nah, terus di sini poin yang kedua, hashing mengubah data menjadi string unik dengan panjang tetap. Nah, kita lihat ya, walaupun ini kata-katanya di inputnya itu panjang, tetap ya untuk outputnya, untuk hashingnya itu tetap sama ya, yaitu 64 karakter ya, tergantung dari algoritmanya. Cuman untuk kasusnya dalam Bitcoin itu tetap ya 64 karakter seperti itu. Lanjut, yang ketiga, digunakan untuk melindungi password, memverifikasi data, dan tentunya digunakan dalam blockchain. Jadi sebenarnya teknologi hashing ini udah dari lama ya. Kalau misalkan di sini ada developer mungkin ya back-end, nah kalau misalkan di sini ada yang udah pernah teknisnya tentang hashing ya. Jadi kalau kita misalkan mau bikin sebuah database gitu kan, database yang berisikan sebuah data-data pengguna ya, passwordnya itu tidak mungkin ya kita lihatkan seperti ini. Jadi passwordnya itu udah di hashing ya.
Jadi udah menjadi sebuah karakter-karakter acak seperti ini gitu. Kita bakalan contohkan ya di sini ya, santai aja kita contohkan. Oke. Ini mungkin terlihat ya di depan. Oke. Kalau misalkan kita mau nyoba ya untuk teknologi hashing yang tadi, kita bisa tulis sederhana aja. Hash SH 256. Kita cari aja di Google ya, hash SH256 ya, ini sebuah algoritmanya SH256. Ini digunakan di sistemnya Bitcoin ya, kalau kalian emang tahu. Oke, di sini ada input sama output. Nah, misalkan kita input nama ya. Oke. Di sini ada sebuah teks yang tadi ya, disebutnya hash atau digest ya. Nah, ini bakalan tetap. Jadi inputnya ini kalau misalkan Rizky ini bakalan tetap ya. Outputnya yang keluar itu bakalan tetap seperti ini. 8FC, 8C, sekian-sekian. Oke, ini ada yang angkat tangan. Ajang Rahmat. Gimana? Mau bertanya mungkin? Oh, sorry, sorry. Oh iya, iya, sorry. Mungkin ini screen-nya agak ini ya. Sorry, sorry. Oke, ini ada yang bertanya, sorry. Oke, kita lihat dulu ya. Oke. Bentar, ini saya screen-nya kita kasih screen aja, bentar ya. Oke, ini mungkin kelihatan ya, aman ya. Screen-nya ini aman nggak? Coba, screen-nya apakah aman di sini? Masih di slide? Apakah masih di slide? Nggak, maksudnya, nah ini. Apakah masih di slide ini? Coba, takutnya masih di slide. Oh, udah ya. Udah beda. Oke, ini kita baca dulu ya. Mohon maaf, tadi mungkin terlalu banyak ya. Oke, di sini ada yang bertanya dari Hafiz Hilman Ashari ya. Blockchain bisa diibaratkan sebagai buku catatan digital besar. Betul ya. Jadi kalau misalkan kita analogiin ya, itu kayak buku besar ya, kayak buku ya. Jadi buku besar itu lembaran-lembaran di dalamnya itu disebutnya blok-bloknya itu. Buku besarnya itu disebutnya blockchain-nya itu. Untuk materi apakah di-share? Kita share ya, tenang aja. Untuk slide-nya kita bakalan di-share. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Andre Bastian. Apakah di sini udah ada yang bekerja di industri Web3 atau blockchain? Untuk pribadi ya, saya itu belum ya. Cuman ini ada sebuah project sebenarnya ya, dari kawan-kawan di TTS ya tentunya. Gitu. Jadi kita itu sedang belajar ya tentang dunia blockchain ini. Jadi blockchain kita tuh bakalan ya iseng lah membuat sebuah teknologi yang emang kita buat jaringannya sendiri gitu. Jadi kita lagi nyoba lah dengan kawan-kawan. Mungkin di sini juga ada ya kawan-kawan dari TTS yang emang lagi belajar juga tentang blockchain ini gitu. Kayak ini yang screen tadi. Oke. Apakah airdrop sama dengan blockchain? Oke, ini teknis banget ya. Mungkin ini orangnya udah jauh ya di blockchain. Airdrop itu ya, itu merupakan ya yang saya tahu ya. Mungkin ralat ya, mungkin kalau misalkan salah. Jadi airdrop itu kalau misalkan ada koin yang baru di kripto, itu koinnya itu kalau misalkan baru itu kan harus ada sebuah investmentnya. Jadi harus dikenal dulu sama orang gitu kan si koinnya itu karena kan baru nih. Nah, makanya airdrop itu dia bagi-bagi koin lah, bagi-bagi koin gratis gitu. Jadi biar si koinnya itu terkenal. Makanya kalau misalkan di sini yang main kripto gitu kan, itu apa namanya mungkin pernah namanya ikutan airdrop ini. Jadi kita mungkin kayak subscribe ya. Kalau misalkan di Binance gitu kan kita subscribe segala macem, terus kita tunggu ya sampai si koin yang barunya itu keluar. Nah, ketika keluar yang developer si koin tersebut itu bakalan ngebagiin ya. Jadi ngebagiinnya sesuai dengan subscribe kita kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi itu kayak bagi-bagi koin gratis lah untuk analoginya. Oke, ini yang kedua, alat-alat yang diperlukan pada webinar kali ini ada apa aja? Waduh, alat-alat untuk apa namanya? Untuk demonstrasi ya. Untuk demonstrasi mungkin eh, kita bakalan cek apa namanya? Kita bakalan lihat dulu ya. Yang jelas sebenarnya ini source-nya semua ada di internet ya. Gitu mungkin ada satu ya program yang saya bikin gitu kan sendiri
Nanti kita bakalan lihat juga nanti ya. Ini santai aja, mungkin di sini yang orang-orang yang mungkin yang baru kenal blockchain masih belum paham ya. Nanti pokoknya santai aja, ini masih apa namanya, masih pertengahan materi ya gitu. Kayak ini ada yang bertanya lagi, jika setiap blok penyimpanan data yang sama, apakah kapasitas penyimpanan masing-masing blok harus sama juga? Betul. Jadi setiap blok itu harus sama ya. Dalam Bitcoin itu dia maksimal itu 1 MB. Ya, jadi transaksi-transaksinya itu dimuat dalam bloknya itu maksimal 1 MB. Nanti kita bakalan bahas juga ya soal itu. Oke, di sini ada dari Pak Firman Siregar. Mudahnya airdrop itu bisa dikatakan sebagai bagian dari pemasaran token dan masih masuk dalam ilmu tokenomik. Betul ya, ini mungkin udah paham banget nih Pak Firman ya. Waduh, betul ya. Jadi kayak pemasaran lah. Jadi tokennya itu, si koinnya itu bakalan biar istilahnya itu biar dikenal lah sama orang lain gitu. Baik, terima kasih sama-sama Hafiz. Oke, waduh ini banyak banget ya. Untuk berkarir di Web3 skill apa saja yang dibutuhkan? Oke, waduh ini udah ternyata yang ikut blockchain ini udah pada master semua nih. Waduh, apresiasi banget ya. Oke, untuk karir di Web3 mungkin di Indonesia itu masih ya itu ya yang saya sebutkan tadi itu masih sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau belajar soal Web3 itu kalian kalau misalkan mau jadi developernya ya, mau jadi developernya itu kalian harus paham yang namanya bahasa pemrograman Solidity ya. Sebenarnya itu bahasa pemrogramannya dari jaringannya Ethereum gitu. Jadi kenapa harus dari Ethereum? Karena sebenarnya fundamental kripto sekarang itu terpusatnya udah ke Ethereum semua. Jadi koin-koin yang ada beredar sekarang, ya mau itu meme coin segala macam itu terpusatnya secara tidak langsung itu ke Ethereum gitu. Jadi yang mau bikin sebuah Web3 itu yang pertama udah jelas ya. Karena kan dia sistemnya web ya, jadi harus tahu dulu HTML, CSS, JavaScript atau enggak backend yang lain. Yang jelas poin utamanya itu bahasa Solidity seperti itu. Ini dari Mbak Ervinda ya. Apakah ada potensi bisa menginputkan data per setiap blok, namun seperti dalam bentuk dokumen, atau cukup hash dari suatu dokumen agar dapat diketahui keaslian suatu dokumen yang telah dirilis oleh perusahaan, seperti dokumen perjanjian kerja misalnya. Oke, ini kita bahas dulu ke materi ya santai aja dulu ya, kita bahas dulu ke materi ini cukup menarik ya ternyata kawan-kawan ya. Ini Bapak Ibu mungkin ya, ini saya sebenarnya masih muda ya, ini semester 1 gitu santai aja ya. Jadi kita bahas dulu ya ke materi. Ini udah dilihat kan ya, ini screen-nya ada SH 256 segala macam input. Oke, kita analogikan gini ya. Oke, misalkan kita punya data ya, misalkan kita datanya ini sebuah data ya. Kita perbesar lagi mungkin. Aduh, ini nggak kelihatan. Oke, kita bakalan zoom aja ya. Oke, misalkan di sini kita menginput sebuah data ya. Jadi tadi ya bahas kita balik lagi ke materi yang tadi. Jadi data-data dalam blockchain itu semua bakalan diamanin ya pakai teknologi hashing ini. Jadi datanya itu nggak cuman pure data seperti ini doang ya, atau disebutnya plain text. Jadi plain text ini harus diubah dulu nih biar aman gitu kan, biar ada gak ada orang yang bisa macem-macem lah istilahnya gitu, sederhananya seperti itu. Nah ini kalau misalkan kita lihat ini sebuah data, ini yang keluar B1 EE segala macem lah, kita misalkan save dulu ya, kita misalkan kopas dulu ini ke sebuah catatan ya biar kita lihat ya. Oke, ini kita catat ya nih, ini data aslinya. Kita masukin ya input. Kita lihat lagi, ini sebuah data ya. Ini sebuah data. Oke, ini ingat ya, ini algoritmanya menggunakan SH 256 ya. Jadi ini sebenarnya teknologi hashing itu banyak jenisnya ya, banyak algoritmanya ya. Kalau misalkan kita lihat ini, kalau misalkan kalian mau coba ya, ini linknya ada ya. Ini kita share aja ya, santai aja. Kita share nih kalau misalkan kalian mau nyoba ya sendiri. Oke, ini linknya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, ini teknologinya banyak ya hashing. Nah, ini dalam kategori hashing ya. Di sini ada CRC, ada MD, ada SH1. Ini kita yang gunain ada SH2.
ada Kecak. Nah, ini Kecak teknologinya Ethereum ya. Terus ada Shake dan segala macam lah. Ini banyak ya, gitu. Dan yang paling dasar kita itu biasanya ya untuk pemula lah, gitu kan. Kita biasanya gunain SH 256 gitu. Jadi ini kita udah catat ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, mana teks yang tadi? Oke, ini kita udah catat ya. Misalkan kita mau cek dulu nih, ini sebenarnya bener nggak ya outputan ini itu tuh hasilnya bakalan tetap sama terus ya. Kita misalkan mau cek ya di website lain ya, misalkan kita cek ya, karena ini harus sama ya, harus sama. Kalau nggak sama berarti ada sebuah kekeliruan ya. Oke, kita lihat ya, misalkan ini menggunakan berbeda website ya. Oke, kita inputkan datanya ya, kita generate. Oke, ini kita lihat ya, kita kopas, kita paste di sini, kita bandingkan. Sama ya, hasilnya itu sama. Jadi datanya itu kalau misalkan sama, keluarannya atau outputnya itu atau hashingnya itu pasti bakalan sama gitu. Makanya kalau misalkan ini ada yang dirubah ya, misalkan A-nya hilang, misalkan kita generate lagi, ini bakalan berbeda terus ya. Tuh, berbeda ya gitu. Walaupun satu huruf. Makanya ini teknologinya mungkin sebenarnya udah lama ya. Cuman mungkin di dalam blockchain itu lebih dikembangkan lagi gitu. Nanti kita bakalan bahas ya. Yang jelas ini satu inputan data yang berbeda itu pasti bakalan keluarnya berbeda gitu. Kita apa namanya, kita tanamkan dulu nih. Kita harus tahu dulu nih gitu kan. Teknologi ini itu kalau misalkan satu karakter yang berbeda itu pasti bakalan berbeda gitu. Apakah bisa sama? Oke, mungkin ada pertanyaan gitu. Mungkin apakah bisa berbeda data tapi keluarannya sama? Nah, mungkin ada yang mungkin di angan-angannya itu ada yang bertanya ya seperti itu. Mungkin datanya nih beda nih, tapi keluaran outputnya atau hashingnya itu sama. Nah, kita bakalan bahas di slide berikutnya. Oke, ini mungkin kita cek dulu ya di chat ini. Oke, kita lihat. Maaf, saya tadi masuk terlambat 30 menit. Ini materinya di-share di grup WhatsApp. Ya, ini Pak Satrio Bambang. Ini nanti bakalan di-share ya. Santai aja. Oke, ini ada yang mau bertanya nih, Pak Adam. Oke, izin bertanya, apakah benar jikalau ingin mengambil data di sistem blockchain atau hacking, mengharuskan memecahkan algoritmanya satu persatu dari zero block sampai ke last block? Waduh, ini pertanyaannya sebenarnya emang udah pada master semua nih yang ikutan apa namanya blockchain ini. Bang Iki, saya izin sholat dulu Bang. Iya, siap Bang Haidar. Oke, kita akan jawab ya pertanyaan dari Mas Adam ya, Pak Adam. Betul ya. Jadi kalau misalkan kita mau beneran hacking ya, blockchain itu beneran datanya harus dirubah dari awal gitu. Sebenarnya nggak dari awal sih. Kalau misalkan kita ngerubahnya di tengah-tengah ya, misalkan di blok yang ke-500. Misalkan bloknya itu ada 1.000 ya. Ada 1.000 ya, dalam satu blok itu 1 megabyte ya. 1 megabyte-nya itu terdiri dari transaksi-transaksi. Misalkan ada orang yang iseng misalkan mau menghack ya blockchain ya, sistem blockchain-nya itu. Misalkan dia mau ngehack dari blok yang ke-500. Dia harus mengubah ya itu bloknya itu dari 500 sampai ke blok yang terbaru ya. Dia nggak dari awal karena dia itu mengubahnya dari pertengahan. Jadi misalkan ke 500 dia harus mengubah dari 500 ke 1.000. Seperti itu. Kalau misalkan dia mengubahnya dari awal, maka dia harus mengubah semuanya. Dan untuk mengubahnya itu membutuhkan resource yang gede dan itu hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Makanya di blockchain itu tidak pernah kasus ya dalam teknologi Bitcoin ya. Itu karena kan menggunakan proof of work ya. Nanti kita akan bakalan bahas ya santai. Yang jelas dalam teknologi Bitcoin itu tidak ada pernah kasus terkena hack sampai saat ini. Jadi teknologi blockchain ini itu hampir kebal ya, kebal gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita mau bikin sebuah catatan digital, mau bikin transaksi, mau bikin catatan, misalkan catatan sejarah segala macam, kalau misalkan menggunakan teknologi blockchain ini, itu udah fix
ya, tidak bisa dirubah, cuman bisa ditambah ya. Seperti itu. Ya, kita kita lanjut lagi ke materi ya. Oke, terima kasih. Ini jawab apa namanya pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Ini berarti kita udah paham ya skemanya bahwa datanya itu harus sama ya. Nanti keluarannya itu outputnya bakalan fix ya seperti ini. Nah, mungkin tadi ada yang mention ya sebuah pertanyaan. Oke. Di sini nah ini dari ini nggak tahu Pak atau Mbak ya. Ini dari Mbak Ervinda ya. Mohon maaf kalau salah ya. Oke, apakah potensi bisa menginput data per setiap blok namun seperti dalam bentuk dokumen? Bisa. Ya, ini tidak cuma data seperti teks biasa, ini bisa digunakan untuk dokumen juga. Ya, dan ini sebenarnya teknologi ini tuh sudah diimplementasikan di luaran sana ya. Ini kalau misalnya kita lihat ya, di sini di sebelah kiri itu ada yang namanya SH256 file. Ya, kita bisa cek. Nah, ini kita bisa masukkan filenya. Jadi ini ada yang namanya checksum ya. Misalkan kita mau validasi sebuah dokumen ya, keaslian dokumen tersebut ya. Misalkan kita mau coba misalkan kita bikin file lah, kita bikin file ya. Kita bikin dokumen ya, ini dokumen. Oke, sorry. Misalkan dokumennya kita buka. Oke, sorry. Kita lihat lagi. Oke. Misalkan dokumennya itu kita masukkan ini rahasia misalkan ya. Kita save. Oke, kita upload ya filenya. Oke, kita upload. Oke, ini kita udah upload ya. Kita langsung sebentar. Ini kita hash. Oke. Mana nih? Sorry, bentar. Kita coba ulang lagi. Waduh, ini koneksinya agak buruk nih. Oke, kita ulang lagi ya. Sorry, sorry. Nah, oke, ini udah keluar ya. Ini ketika kita upload sebuah dokumen, ini nggak cuma teks biasa ya. Jadi ini dokumennya mau itu PDF, mau itu Word, mau itu file aplikasi, segala macam. Itu bisa ya. Jadi nggak terfokus dalam bentuk teks seperti itu. Jadi ini misalkan ini dokumen di dalamnya dan ini ingat ya, ini itu bukan menghash sebuah nama filenya, tapi daleman semuanya ya. Ini dalaman isinya itu ya tadi ya kita sudah cek ya, kita udah coba lihat. Aduh, ini kehapus ketutup, sorry. Nah ini ya, ini rahasia ya. Kalau misalkan kita rubah ya, misalkan kita pakai satu ya, angka satu kita save, kita upload ulang ya. Kita refresh dulu, kita upload ulang. Ini udah jelas ya, ini pasti berbeda ya, gitu outputnya. Jadi ini enggak menghash dari sebuah nama filenya ya seperti itu. Ini dia menghash semua dalemannya isinya. Makanya sebenarnya gini, kalau misalkan kita mau ngecek dokumen apakah dokumen itu asli atau udah pernah diubah, itu bisa menggunakan metode ini gitu. Dan ini sebenarnya jarang ya orang yang paham ya tentang teknologi ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita cek ya, ini misalkan kita mau download sebuah file ya atau aplikasi ya. Sebenarnya di luaran sana itu sudah mencantumkan sebuah hashnya. Jadi apakah yang kita download ya file atau aplikasi itu apakah itu emang tidak ada yang korup ya. Kita contoh misalkan Kali Linux. Ini ada mungkin di sini mainan cyber ya. Di sini ada yang pernah download Kali Linux segala macam ya. Kita misalkan mau download kan, misalkan kita mau download filenya ya, misalkan di sini yang installer. Di sini, ketika kita mau download, di sini ada sebuah opsi yang namanya sum ya. Kalau misalkan kita klik, di sini akan keluar ya sebuah hash yang tadi. Jadi kalau misalkan kita download ya, ini bakalan di cancel ya. Ini karena lama ya 4 GB ya. Ini kita cancel aja. Kalau misalkan kita download dan misalkan hasil downloadnya itu ada yang korup, ini udah jelas ya. Ketika kita cek hashnya itu bakalan berbeda sama yang udah disediain dalam websitenya. Seperti itu. Jadi ini bisa memvalidasi sebuah file yang emang sudah termodifikasi atau ada yang korup. Seperti itu. Mungkin kita cek dulu ya chatnya, ini ada yang baru. Oke, ini ada dari Mas Anggoro ya. Ki, mau bertanya, kalau kita mengganti sesuatu blok, gimana user yang lain? Kan ini sistemnya desentralisasi. Waduh, ini juga udah paham nih. Waduh, ini pada banyak yang paham ya. Oke.
Kalau misalkan ada blok yang diganti, terus gimana user yang lain? Gitu kan. Misalkan ada yang iseng ya dalam jaringan sebuah blockchain, misalkan ada satu orang yang iseng dia mengganti gitu kan. Misalkan dia beneran berhasil tuh, gitu kan dia mengganti semuanya. Itu sebenarnya bakalan mengecek ya, ada yang namanya sebuah konsensus. Jadi, konsensus itu jadi adalah sebuah kesepakatan. Jadi sebenarnya kalau misalkan satu orang doang yang punya blok yang berbeda itu bakalan dikecam sama user-user atau node-node yang lain. Makanya itu bakalan tidak tervalidasi ya karena ada sistem konsensus gitu. Jadi ada kesepakatan di situ. Jadi kalau misalkan beneran kita iseng ya, itu blok yang kita rubah itu atau misalkan blok yang emang kita iseng di otak-atik itu bakalan ditolak sama user yang lain atau node yang lain karena ada sistem konsensus tadi, kesepakatan seperti itu. Jadi kan dalam blockchain gitu kan misalkan udah ada misalkan dalam node-nya itu ada 10 orang ya, kita asumsikan 10 orang. 10 orang itu misalkan emang sudah sama ya, file bloknya udah sama ya. Terus misalkan ada satu orang nih masuk dia ke jaringannya. Jadi 11 orang nggak? Nah, satu orang ini dia misalkan mengganti ya. Nah, dia bakalan dikecam karena dalam 10 orang itu dia hanya satu orang yang berbeda. Seperti itu. Jadi konsensusnya atau kesepakatannya itu bakalan ngambil yang terbanyak. Seperti itu. Itu mungkin dari Mas Anggoro ya. Oke. Oke, dari Pak Satrio. Maaf, saya tadi masuk terlambat 30 menit. Oke, materinya nanti ini di-share ya. Kak mau nanya, nanti bakalan dapat sertifikatnya ya? Iya, dapat ya. Nanti mungkin di grupnya nanti bakalan di-share ya. Nah, ini ada link absensinya juga. Oke, mungkin kita lanjut ya. Ini mungkin bakalan terlalu panjang ya nanti. Oke, ini di sini udah ada 82 orang nih. Oke, kita bakalan lanjut ya ke materinya. Ya, kita balik lagi ke. Jadi kita udah paham ya. Di sini udah paham ya sesama. Jadi bahwa dalam sebuah sistemnya blockchain itu, waduh ini dari awal lagi nih. Oke, sorry. Dalam blockchain itu datanya kalau misalkan satu ada yang berubah, itu bakalan berubah semuanya. Makanya ini bakalan keamanan yang tingkat tinggi gitu. Kita bakalan lanjut ya. Nah, ini ada sampelnya ya. Kita udah lihat ya tadi ya di apa namanya? Sebuah kasus yang tadi ya, simulasi demonstrasi yang tadi. Ini merupakan sebuah sampelnya ya. Misalkan ini ada sebuah karakter hash ya. Hashnya ini udah tetap ya. Ini ada 64 karakter untuk algoritma SH 256. Ini walaupun datanya misalkan bergiga-giga, walaupun teksnya bisa beribu-ribu, bisa juta-jutaan, itu tetap ya, yang keluar itu hanya 64 karakter dalam hashnya. Mungkin nanti tadi ada yang bertanya ya soal yang mengenai hash ini, apakah mungkin datanya itu berbeda, tapi keluaran hashnya itu sama? Nah, ini kita bakalan bahas di sini. Untuk spesifiknya teknologi SH256, karena kita mencontohkannya itu pakai algoritma SH256 ya. Angka ini, oke, ini kita bisa lihat ya. Jadi sebenarnya yang kita lihat ini di depan itu merupakan sebuah kombinasi dari keluaran atau hash dari SH256. Jadi ini contoh yang di atas, kombinasinya itu ada sekitar ini. Saya nggak bisa sebutkan ini terlalu banyak ya, atau bisa disebutkan 2 pangkat 256. Ini sangat banyak sekali. Nah, kita bisa baca ya di sini. Angka ini memiliki total kemungkinan kombinasi hash yang bisa dihasilkan oleh algoritma SH256 yang menjadikan kemungkinannya terjadinya collision sangat kecil dalam prakteknya. Malahan ya, ini teknologi SH256 itu belum ada kasusnya di komunitas itu data berbeda tapi hashnya atau keluarannya atau outputnya itu sama. Jadi tidak pernah karena ini sangat banyak sekali kombinasinya. Seperti itu. Itu disebutnya kalau misalkan ada data yang berbeda terus hasil hashnya sama, itu disebutnya collision dan itu pernah terjadi di prakteknya algoritmanya MD5. Kalau misalkan di sini ada yang paham soal kriptografis ya, gitu. Makanya sebenarnya MD5 kalau misalkan nih kalian misalkan lagi mendevelop sebuah aplikasi yang ada apa namanya keamanan sistem menggunakan kriptografis MD5 itu saya harap ganti ya karena itu pernah ada kasus ya
malahan udah diverifikasi sama Google kalau tidak salah, sorry, sama Google. Jadi MD5 itu pernah terjadi collision ya. Jadi kombinasinya itu datanya berbeda tapi hasil outputnya yang sama. Seperti itu. Oke. Oke, ini ada yang bertanya juga. Oke. Dari Mas Indradi ya. Ini memungkinkan juga pengamanan pada disaster recovery juga ya untuk mirroring. Oke, ini terlalu advance ya. Mungkin iya ya untuk pengamanan disaster recovery. Jadi ini istilahnya itu mungkin ini ralat juga ya, mungkin saya salah mengartikan juga ya. Yang jelas walaupun kita jadi memvalidasi lah. Jadi maksudnya kalau misalkan kita emang mau membuat sebuah dokumen segala macam ya, itu kita harus misalkan kita membuat dokumen ya, tadi membuat dokumen ya. Dalam dokumen itu misalkan kita emang udah fix ya, dokumen itu emang mau diarsipkan ya, kita backup, diarsipkan. Nah, misalkan terjadinya hack atau segala macam ya, kita harus mengarsip sebuah hashnya. Jadi hash yang ini kita arsip juga ya, kita backup juga. Data asli sama hash itu dipisah. Jadi misalkan ada data dalam arsip itu ada yang mungkin diganti segala macam, kita bisa cek dengan hash yang ini gitu. Karena yang udah dibilang tadi, kalau misalkan ada perubahan data, hashnya bakalan tergenerate berbeda lagi gitu. Makanya dalam kasusnya yang tadi itu di Kali Linux yang tadi di download tadi, itu dia udah dicantumkan ya untuk hashnya. Jadi membuat memvalidasi bahwa si file tersebut kalau misalkan kita download harus keluar sama persis hashnya seperti yang tadi tertera dalam website tersebut. Seperti itu mungkin ralat ya, mungkin kalau misalkan salah ya gitu. Oke, dari ada Mbak Nanda. Oke, izin bertanya, apakah blockchain ini bisa diterapkan pada keamanan sistem di sistem yang lain? Betul, bisa ya. Jadi ingat ya, ini blockchain ini itu merupakan sistem ya. Jadi blockchain ini sistem, bukan sebuah kripto. Ya, ini kita disclaimer lagi, mungkin ini ada teman-teman yang baru gabung ya. Jadi kripto itu adalah bagian dari sistemnya blockchain ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk dalam kasusnya itu banyak ya. Mungkin udah ada yang implementasiinnya untuk arsip data, untuk sebuah kalau nggak salah itu kebanyakannya itu di bagian logistik ya. Di logistik itu keamanan blockchain itu diterapkan ya. Sebagian besarnya kalau misalkan di luar sana. Kalau di Indonesia mungkin nggak tahu ya kalau untuk di Indonesia. Oke. Dari Pak Firman. Pak, isu di proof of work kan ada kaitannya dengan scalability sama energy consumption ya. Yang besar, apakah ini mempengaruhi gas fee yang sekarang semakin mahal? Waduh, ini berat banget ini pembahasannya. Oke, ini Pak Firman nanti saya bakalan jawab ya, karena kita belum masuk ke bagian proof of work ya. Ini kita bakalan lanjut dulu ke slide berikutnya ya. Kita udah paham ya untuk kriptografi ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke, ini merupakan sebuah mekanisme ya, diagramnya implementasi dari blockchain ya, hashing yang tadi. Jadi, kalau kita lihat di sini ada yang namanya previous block hash. Jadi ini merupakan data blok yang sudah di-hashing yang sebelumnya. Ya, ini kita asumsikan di sini ada blok ya. Misalkan ini ada blok di sini, ini di-hashing ya. Ketika ada blok baru yang mau dibikin, itu blok hash yang sebelumnya itu dimasukkan ke blok yang baru. Seperti itu. Dan ini transaksinya ini dimasukkan ya ke bloknya juga. Dan ini blok yang ini kita hashing juga. Jadi ini terkait ya. Terkaitnya itu sama blok yang sebelumnya. Jadi ini nggak bisa lepas. Makanya tadi ada yang bertanya ya soal yang kalau misalkan ada orang yang mau menghack sistem blockchain itu harus beneran di hash dari awal sampai akhir gitu bloknya. Itu karena itu berkaitan ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan ya, misalkan di sini ada perubahan, misalkan di sini ada sebuah transaksi baru, padahal sebenarnya itu nggak ada gitu. Ini bloknya bakalan berubah lagi hashnya dan ke blok berikutnya
ini bakalan berubah lagi dan ini nanti bakalan disimulasikan ya. Santai aja, di sini ada ya contoh kasusnya, simulasinya. Ya kita pakai website ya. Tentunya ini websitenya saya menemukan sangat bagus sekali ya. Nanti kita bakalan bahas. Yang jelas ini hashingnya ini berkesinambungan ya. Jadi hashingnya ya sebuah verifikasi dalam bloknya itu yang setelah dihash itu menyatu sama blok-blok yang lain. Seperti itu. Nanti bakalan dibahas ya, santai aja. Ini masih belum kebagiannya ya. Oke. Nah, mungkin ini ya, gimana cara mengatasi blockchain termanipulasi dengan menghash ulang blok. Nah, tadi sebenarnya udah ada pertanyaan ya yang soal hacking yang tadi gitu kan. Sebenarnya gimana sih ngatasin buat si blockchain ini itu biar tidak bisa dimanipulasi. Jadi kan kalau misalkan balik lagi ke slide yang tadi, misalkan di sini bloknya itu ada transaksi yang dirubah. Ini kan udah jelas bakalan berubah ya. Hashnya bakalan berubah, ke blok yang baru bakalan berubah. Dan ini sebenarnya kalau misalkan analoginya ini kan cuman ya udah kita berubah, kita hack ya. Misalkan blok tertentu kita hack, ya udah blok-blok berikutnya berarti mengikuti kan hashnya. Sebenarnya kasusnya nggak seperti itu ya. Nanti kita bakalan bahas. Jadi ini ada caranya buat menekan ya atau memprevent ya atau mencegah terjadinya manipulasi hash seperti ini ya. Nanti ada yang namanya sistemnya proof of work ya. Nanti kita bakalan bahas. Oke. Kita bakalan baca dulu untuk sebuah chat ya. Maaf Ki, screen-nya tutup sama recording. Wah, serius nih. Screen-nya sama recording. Gimana maksudnya? Oke, oke. Gimana Mas Risandi? Apakah tertutup gimana tuh? Coba jelasin. Takutnya ini mungkin di yang lain isunya nggak ada. Oke, kita bakalan bakalan bahas juga. Itu di slide sebelumnya tadi. Oh, di slide sebelumnya? Ya. Oke, sorry. Di slide sebelumnya. Oh, ini ya. Oh, iya, sorry, sorry. Oh, iya. Ini mungkin di bawah aja ya. Kalau nggak ini kita satukan aja ya. Oke, nah ini seperti ini aja. Oke, nah ini ya untuk slide yang tadi ya. Jadi ini yang blok baru ya. Ini sebelah kanan itu blok baru. Di sebelah kiri ini blok-blok yang sebelumnya ya. Seperti itu. Ini kita bakalan jawab dulu ya. Sorry. Belepotan ya. Pertanyaan ya. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Firman. Oke. Di sini ada yang bertanya ya, dari Mas Andre Bastian, apakah kuantum komputer bisa menjadi tantangan bagi blockchain, mengingat komputasi jauh dibanding komputer yang ada saat ini? Oke, ini bakalan bahas ini, waduh ini seru banget sih. Ini pembahasannya jauh sekali, ini jujur ya, ini saya apresiasi nih buat teman-teman ya, buat Bapak Ibu yang mengikutin sebuah webinar ini, karena ternyata banyak yang udah paham mengenai blockchain ini. Jadi mungkin kita sedikit bahas ya sebenarnya soal quantum computing. Jadi kalau misalkan kita lihat ya secara data itu untuk SHH 256 itu sebenarnya tidak mungkin untuk di hack ya oleh quantum computing karena sebenarnya mekanisme SH 256 kalau misalkan kita balik lagi ya, sorry kita balik lagi, oke ke bagian sini. Ingat ya, hashing itu beda sama encryption ya. Kalau misalkan paham ya. Jadi encryption itu di dalam sebuah teksnya yang udah diacak ya. Maksudnya ini ya, outputnya itu ada data aslinya. Kalau encryption, kalau hashing itu tidak ada. Ini beneran pure algoritma saja. Jadi kalau misalkan ini dijebolin sama quantum computer, ini nggak bisa karena dia tidak ada datanya. Makanya kalau misalkan kita cek ya, ini kalau misalkan kita ngacak, ini tetap ya keluarannya bakalan 64 karakter. Kita bandingin ya sama yang namanya kriptografi. Nah, kalau kriptografi itu ada ini kriptografi yang encryption ya, itu ada data aslinya. Nah, kalau ini itu bakalan bisa terkena hack ya. Kalau misalkan emang ada orang yang iseng atau pakai quantum computing yang tadi. Kita kan bakalan bahas ya. Oke, kita bakalan coba misalkan untuk yang AES di sini. Ini kalau nggak salah kita bisa menggunakan, waduh ini terlalu panjang sih pembahasannya. Oke,
Bentar, kita coba yang lebih sederhana aja. Oke, ini mungkin di sini kawan-kawan mungkin ada yang pernah ya pakai RSA ya. Oke, ini kita pakai RSA aja. Oke, ini kita bakalan catat. Ini yang mungkin beberapa orang yang mungkin kurang paham, ini nggak apa-apa dulu ya. Ini di luar topik sebenarnya. Ini di luar topik dulu. Oke, ini kita bakalan catat dulu ya di teks. Oke, ini sebenarnya